Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat hari ini? Baik ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama tentang kebersamaan dalam keberagaman. Awal materi kita akan belajar tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kalian tahu tidak berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Berapa? Iya, betul. Jumlah agama di Indonesia ada 6. Ada Islam, Hindu, Kristen yang terdiri dari Kristen Katolik dan Protestan, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas bersama ya. Islam. Agama Islam. Tempat ibadahnya adalah di masjid. Kemudian, kitab sucinya Al-Quran. Hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian ada juga pemuka agama. Pemuka agamanya biasa disebut dengan kiai, ustadz, imam, ulama, dan mufti. Selanjutnya ke Hindu. Agama Hindu yang terbesar ada di Pulau Bali kalau di Indonesia. Bali, tempat ibadahnya adalah di mana ya? Pura. Di Lumajang juga ada pura loh. Pura di Senduro ya. Pura terbesar di Senduro. Kemudian kitab sucinya yaitu Weda. Hari besar keagamaannya Nyepi, Saraswati, dan Pagerwesi. Kemudian ada juga pemuka agamanya. Kita lihat pemuka agamanya itu terdiri dari 2, yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. Eka Jati yaitu terdiri dari pemangku, Pinandita, dan Balian. Kalau Dwi Jati ada Bedanda, Empu, dan Resi. Sekarang kita ke Kristen. Kristen ada 2, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dua-duanya beribadah di mana ini? Gereja. Kemudian ada kitab sucinya namanya Injil atau biasa disebut dengan Alkitab. Hari besar keagamaannya ada Natal di bulan Desember, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Dan pemimpin agamanya biasa disebut dengan, kalau Kristen Protestan itu namanya hamba Tuhan dan pendeta. Kalau Kristen Katolik beda lagi, ada non-imamat dan ada imamat. Non-imamat terdiri dari 3, prodiakon, biarawan, dan biarawati. Biarawati ini bisa disebut suster, yang pakai tudung kepala seperti jilbab, tapi bentuknya beda, tertutup sama seperti umat Islam. Yang kedua, imamat terdiri dari diakon, pastor, dan uskup. Dalam uskup ini juga ada pemimpin tertinggi agama Katolik. Sekarang kita kembali ke Buddha. Kita ke Buddha. Nah, ini Buddha ya. Ini patung Buddha Gautama. Umat Buddha tempat ibadahnya ada di wihara. Yang paling terkenal ada di Cina ya, umat Buddha. Kebanyakan kalian tahunya film-film Cina ada yang biksu dari kaum Buddha. Nama kitab sucinya Tripitaka. Hari besar keagamanya ada Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian, nah ini salah satu dari biksu. Pemimpin agamanya terdiri dari perumah tangga yaitu upacarika, upasaka, dan pandita, dan sangha yang terdiri dari samanera dan biksu. Biksu yang digundul ya, kepalanya dipelontos. Kemudian yang terakhir yaitu Konghucu. Konghucu, ini dia. Konghucu tempat ibadahnya di Litang atau Klenteng.
Kemudian hari besar keagamaannya tahun baru Imlek dan Cap Gomeh biasa ditandai dengan adanya barongsai. Kitab sucinya ada Si, Su, Wu, Jing. Ini contohnya sukingnya. Su ya. Kemudian pemimpin keagamaannya ada Jiaosheng yang disebut dengan penebar agama, Wenxi atau guru agama, Suesi pendeta, dan Zhang Lao atau tokoh sesepuhnya. Ya, itu adalah 6 agama di Indonesia. Setelah kita membahas agama, coba dengarkan baik-baik. Apa yang kalian dengar? Kalian mendengar menggunakan apa? Iya, betul. Kalian mendengar menggunakan telinga. Telinga merupakan salah satu indera dari panca indera. Panca artinya 5, berarti ada 5 indera yang ada dalam tubuh manusia, yaitu indera untuk melihat, yaitu mata, indera untuk mendengar, yaitu telinga, ini indera untuk mendengar. Indera untuk pembau, yaitu hidung, indera untuk pengecap, lidah, dan indera untuk peraba, yaitu kulit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indera pendengar, tentang bagaimana kita bisa mendengar bunyi. Sekarang kalian bisa mendengar kan? Apa yang kalian dengar sekarang? Bagaimana kita bisa mendengar? Ya, disinilah kita bisa mendengar. Ini adalah telinga. Daun telinga yang ini menangkap gelombang bunyi dari luar. Kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Gelombang bunyi dari telinga luar yang masuk ke gendang telinga diubah menjadi getaran di gendang telinga. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam, di dalam rumah siput ini. Bentuknya seperti siput, untuk diubah menjadi saraf inpul. Inpul sarafnya di sini. Impul saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Ada bunyi adzan. Kalian bisa mendengarkan? Begitulah cara kita mendengar, masuk ke telinga bagian luar, kemudian getaran oleh gendang telinga, masuk ke rumah siput, kemudian getaran diperkuat dan diteruskan untuk diubah menjadi impul saraf diteruskan ke otak. Ternyata ada adzan. Itu susunan kita bisa melihat. Mendengar. Maaf ya. Ini adalah penampang bagian dalam telinga. Ada daun telinga. Kemudian ini saluran telinga luar. Dan yang hijau ini adalah gendang telinga. Batas dari gendang telinga adalah telinga tengah. Daun telinga dan lubang telinga ini merupakan telinga luar. Daun telinga dan lubang telinga. Setelah kita menginjak ke gendang telinga, ini merupakan telinga bagian tengah. Ada gendang telinga, kemudian terdiri dari tulang pendengaran. Di sini ada tulang-tulangnya. Ada tulang martil, landasan, sanggurdi, otot, tensor, timpani, dan saluran eustachius. Ada saluran eustachiusnya. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah. Sekarang kita ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam dimulai dari rumah siput. Nah, ini namanya ruang siputnya. Di sini ada dari ruang siput yang akan mengubah menjadi impul saraf. Nah, ini sarafnya. Impul saraf yang telah dikelola oleh rumah siput masuk ke dalam saraf vestibular, kemudian disalurkan ke otak.
itu adalah penampang dalam bagian telinga. Ya, akhirnya materi kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kita lanjutkan ke buku siswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.